Prias pengantin lakukan perjanjian gaib dengan ular berkepala kerbau penunggu danau, agar ramai mendapat job riasannya. Malam itu hujan turun deras. Seperti langit ikut menangisi rumah kontrakan Nilam yang bocor di 3 titik. Tetesan air jatuh berirama ke dalam ember plastik, baskom aluminium, dan panci tua yang sudah penyok. Nilam duduk bersila di lantai semen, menghitung lembaran uang receh hasil rias pengantin 2 hari lalu. Totalnya baru cukup buat beli beras 5 kilo dan bayar listrik yang sudah mau diputus. Di sudut ruangan, Andi, suaminya, terbatuk keras sambil memandang langit-langit yang berjamur. Batuknya makin sering sejak dia kena PHK dari pabrik kayu 3 bulan lalu. Besok anak-anak minta dibelikan buku tulis baru, kata Andi pelan, suaranya serak. Aku sudah bilang sama mereka, nanti dulu. Tapi si Rani nangis di kamar. Katanya teman-temannya ngejek bukunya bolong-bolong. Nilam menunduk dalam-dalam. Jari-jarinya gemetar saat mengikat karet pada gulungan uang 1000-an. Aku tahu, Mas. Aku cuma dapat 1 job minggu ini. Itu pun pengantin dari kampung sebelah. Bayarannya separuh di muka, separuhnya katanya nanti setelah resepsi. Takutnya nanti lagi. Andi menghela napas panjang. Kamu dulu riasanmu paling dicari di 3 kecamatan, Nil. Sekarang orang-orang lebih suka yang dari kota. Katanya lebih kekinian. Aku lihat di Facebook, Prias dari Jogja itu harganya 3 kali lipat kamu, tapi antreannya sampai 2 bulan ke depan. Nila menggigit bibir bawahnya hingga terasa anyir. Dia tahu betul siapa yang dimaksud Andi. Namanya Dita Glow. Prias berusia 25 tahun yang tiap hari posting foto before after dengan filter mengkilat. Dita punya lampu ring light, punya tim, punya mobil. Sementara Nilam masih naik angkot sambil bawa kotak rias kayu yang sudah catnya mengelupas. Aku sudah coba ikut tren, Mas. Aku beli eyeshadow import, beli bulu mata premium. Tapi tetap sepi. Orang-orang bilang, embok Nilam sih bagus, tapi kan udah kuno. Sekarang zamannya bold. Andi bangkit pelan, berjalan tertatih ke arah dapur. Dia membuka tudung saji. Hanya ada nasi dingin dan sambal terasi yang sudah 2 hari. Makan dulu, Nil. Dari pagi kamu cuma minum kopi. Nilam menggeleng. Nggak lapar. Tiba Andi memandang istrinya yang semakin kurus. Tulang pipinya menonjol. Matanya cekung. Kamu harus tetap kuat. Kita masih punya anak 2. Pintu kamar anak berderi terbuka. Rani, anak sulung berusia 10 tahun, berdiri dengan mata sembab. Bu, besok aku boleh nggak ikut ke kondangan Mbak Nita? Katanya ibu yang merias. Aku mau lihat. Nilam memaksakan senyum. Boleh, nak. Tapi janji ya, jangan nakal. Rani mengangguk, lalu kembali ke kamar. Begitu pintu tertutup, Nilam langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang tanpa suara. Andi memeluknya dari belakang. Kita pasti lewati ini, Nil. Aku besok mau coba melamar jadi kuli bangunan di proyek baru. Katanya upah harian. Nilam tak menjawab. Pikirannya melayang ke tepi danau yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Danau tua, begitu orang-orang menyebutnya. Airnya hitam pekat, tak pernah ada yang berani berenang. Katanya dalam sekali, tak ada dasarnya. Ikan pun jarang ada yang hidup. Malam semakin larut. Andi dan anak-anak sudah tertidur. Nilam masih duduk di teras kecil, memandang danau yang diselimuti kabut tipis. Angin dingin menusuk tulang, tapi dia tak bergerak. Di kejauhan, terdengar suara air bergoyang pelan, seperti ada yang berenang, padahal tak ada perahu nelayan yang berani melintas setelah maghrib. Gak ada jalan lain, gumamnya sendiri. Aku harus cari cara. Keesokan sorenya, saat Nilam mengantar Rani pulang dari kondangan, dia bertemu Mbok Siti di pinggir jalan setapak. Perempuan tua itu membawa keranjang anyaman berisi daun sirih dan kapur. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam sekali, seolah bisa menembus jiwa. Nilam menyapa lebih dulu. Mbok mau kemana? Mbok Siti tersenyum, memperlihatkan gigi yang tinggal sedikit. Mau ke danau, nak. Ada yang harus kusampaikan ke penunggunya. Nilam langsung teringat cerita-cerita lama yang sering didengar sejak kecil. Penunggu, yang seperti apa, Mbok? Mbok Siti mendekat, suaranya jadi bisikan. Ular besar, nak.
Kepalanya seperti kerbau, tanduknya melengkung tajam. Matanya merah seperti bara. Dia sudah ada di sini sebelum desa ini berdiri. Banyak yang minta tolong padanya, tapi tak ada yang selamat. Jantung Nilam berdegup kencang. Minta tolong, maksudnya apa, Embok? Apa saja bisa diminta, kekayaan, jabatan, jodoh, pelanggan. Tapi imbalannya selalu nyawa, dan dia tak pernah lupa menagih. Nilam menelan ludah. Embok pernah lihat sendiri. Embok Siti mengangguk pelan. 20 tahun lalu, aku datang membawa sesajen karena suamiku sakit parah. Dia muncul dari air, tubuhnya mengular sepanjang sungai, sisiknya hitam mengkilap seperti malam tanpa bintang. Suaranya seperti guntur di dalam kepala. Terus, suami Embok sembuh. Embok Siti tertawa kecil, tapi tawanya kering dan mengerikan. Sembuh 3 hari. Hari keempat, dia hilang. Ditemukan di danau dengan leher terputus rapi, seperti dipenggal kapak tak kasat mata. Sejak itu, tiap purnama aku datang bawa sesajen, supaya dia tak menagih nyawaku. Angin tiba-tiba berubah dingin. Daun-daun kelapa bergoyang keras tanpa sebab. Embok Siti memandang lurus ke mata Nilam. Kamu lagi susah ya, nak? Matamu kosong, seperti orang yang sudah menyerah. Nilam terkejut. Embok tahu dari mana? Aku tahu. Danau ini juga tahu. Dia selalu tahu siapa yang putus asa. Malam itu, Nilam tak bisa tidur. Kata-kata Embok Siti berputar di kepalanya seperti kutukan. Di luar, hujan kembali turun. Petir menyambar berkali-kali hingga danau berkilauan seperti cermin hitam. Sekilas, sangat sekilas, Nilam seperti melihat ada bayangan besar bergerak di bawah permukaan air. Kepala besar dengan 2 tanduk melengkung. Dia menutup gorden dengan kasar, tapi bayangan itu sudah terpatri di matanya. Di sudut kamar, kotak rias kayunya terbuka sedikit. Di dalamnya, kuas-kuas dan bedak-bedak tergeletak tak berdaya, seolah ikut merasakan keputusasaan sang pemilik. Nilam memeluk lutut, berbisik pada dirinya sendiri di tengah gemuruh petir. Kalau memang ada yang bisa menolong, aku rela bayar berapapun. Danau di luar sana seolah menjawab. Airnya bergoyang pelan, membentuk riak-riak kecil yang menyerupai senyuman. 3 malam berturut-turut, Nilam tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, dia sudah berada di tepi danau, telanjang kaki, rambut tergerai basah. Air dingin menyentuh pergelangan kakinya, tapi dia tak bisa mundur. Dari kegelapan bawah sana, 2 mata merah menyala menatapnya, besar seperti lentera sawah. Kepala kerbau yang mengerikan muncul perlahan. Tanduknya meneteskan lendir hitam. Mulutnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi berbentuk sabit. Nilam, aku tahu namamu. Aku tahu rasa pahit di lidahmu setiap malam. Suara itu bergema di dalam tulang tengkoraknya, bukan di telinga. Datanglah sendirian. Bawa darah segar. Aku akan beri apa yang kau inginkan. Nilam terbangun dengan jeritan tertahan. Baju tidurnya basah keringat dingin. Andi terlonjak di sebelahnya, langsung memeluk. Lagi-lagi mimpi buruk, tanyanya lembut. Nilam hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Di luar jendela, kabut menyelimuti danau seperti kain kafan. Pagi harinya, Nilam berangkat lebih awal ke rumah Embok Siti. Rumah kayu tua itu berdiri miring di ujung kampung, dikelilingi pohon pisang yang daunnya selalu layu meski musim hujan. Embok Siti sedang duduk di beranda, mengunyah sirih hingga bibirnya merah membara. Embok, Nilam langsung duduk di depannya tanpa salam lagi. Aku harus tahu caranya memanggil dia. Embok Siti berhenti mengunyah. Matanya menyipit. Kamu sudah dipanggil, ya? Nilam mengangguk pelan. 3 malam berturut-turut. Dia tahu namaku. Embok Siti menghela napas panjang hingga dada tuanya bergoyang. Kalau sudah dipanggil namamu, kamu sudah ditandai. Mau lari kemanapun, dia akan menemukan. Aku nggak mau lari, Embok. Aku mau bicara. Perempuan tua itu menatap Nilam lama sekali, seolah menimbang apakah layak memberitahu atau membiarkan gadis ini mati sia-sia. Akhirnya dia bangun, masuk ke dalam rumah, kembali membawa bungkusan daun pisang yang sudah menghitam. Ini, katanya sambil menyodorkan, darah ayam hitam yang masih hangat, 7 butir telur itik, kemenyan Arab, dan bunga 7 rupa. Malam purnama kecil, jam 11 tepat, kamu datang sendirian ke batu besar di ujung timur danau. Jangan pakai alas kaki. Jangan bawa penerangan. Iris telapak tangan kirimu,
Teteskan 7 tetes darah ke air sambil menyebut namanya 3 kali. Gumelar, Gumelar, Gumelar. Dia akan datang. Nilam menelan ludah. Kalau aku takut. Kalau kamu takut, jangan datang. Tapi ingat, kalau sudah dipanggil namamu, dia tetap akan datang menagih, cepat atau lambat. Malam yang ditunggu tiba. Bulan purnama kecil menggantung rendah. Warnanya kuning pucat seperti mata orang sakara. Nilam berbohong pada Andi bahwa ada job dadakan di desa sebelah. Andi cuma mengangguk lelah. Sudah terlalu capek untuk bertanya. Nilam mencium kening kedua anaknya yang sudah tertidur, lalu melangkah keluar membawa tas kain hitam berisi sesajen. Sepanjang jalan setapak menuju danau, Nilam merasa ada yang menguntit di belakang pohon-pohon kelapa. Kadang ranting berderit, kadang terdengar napas berat. Tapi setiap dia menoleh, tak ada siapa-siapa. Sampai di batu besar yang sudah ditumbuhi lumut hitam, Nilam duduk bersila. Angin malam menusuk tulang. Dia membuka bungkusan daun pisang, menata sesajen dengan tangan gemetar. Ayam hitam yang disembelih sore tadi masih mengeluarkan uap tipis. Bau anyir darah bercampur bau tanah basah. Nilam menyalakan kemenyan. Asapnya langsung membentuk pusaran aneh, seperti ada tangan tak kasat mata yang mengaduk-aduknya. Dia mengambil pisau kecil, mengiris telapak tangan kirinya dalam-dalam hingga darah mengucur deras. Rasa sakitnya membuat matanya berair, tapi dia tak berhenti. 7 tetes darah jatuh ke air danau, langsung lenyap ditelan kegelapan. Gumelar, suaranya bergetar. Gumelar, lebih keras. Gumelar. Air danau yang tadinya tenang tiba-tiba bergoyang keras. Riak besar menyebar dari tengah, seperti ada benda raksasa yang bergerak di bawah. Bau belerang menyengat menusuk hidung. Burung-burung malam yang biasa beris berteriak ketakutan dan terbang menjauh. Lalu, kepala itu muncul. Pertama hanya tanduknya, 2 buah lengkung hitam berkilau, besar seperti parang. Kemudian kepala kerbau raksasa terangkat dari air, kulitnya basah dan mengelupas. Mata merahnya menyala terang hingga wajah Nilam terpantul di dalamnya. Tubuh ular sepanjang 20 meter mengular pelan di belakang kepala. Sisiknya bergesek satu sama lain menghasilkan bunyi mengerikan seperti tulang retak. Manusia kecil. Suara gumelar bergema, membuat daun-daun di sekitar bergoyang tanpa angin. Kau datang juga. Aku sudah menunggu. Nilam terduduk lemas. Lututnya tak kuat menahan tubuh. Aku butuh bantuan. Gumelar tertawa. Tawanya seperti guntur yang menggelinding di langit. Semua yang datang ke sini butuh bantuan. Pertanyaannya, sanggupkah kau membayar? Nila mengangkat wajahnya dengan darah di tangan kirinya. Aku sanggup. Bagus. Kepala kerbau itu mendekat hingga Nilam bisa mencium bau busuk dari lubang hidungnya yang menganga. Aku tahu keinginanmu. Pelanggan yang tak pernah habis. Uang mengalir seperti air bah. Nama harum sampai ke kota. Benar. Benar. Nilam hampir menangis. Aku bisa memberikannya malam ini juga. Tapi ada harga. Apa saja? Gumelar menjulurkan lidah bercabang panjang, menyentuh udara di depan wajah Nilam hingga terasa panas. 1 nyawa pengantin setiap bulan purnama. Kau yang memilih siapa? Kau yang meriasnya. Dan saat malam pertama mereka, aku akan datang mengambil. Nilam terdiam. Darah dari telapak tangannya terus menetes, bercampur air mata yang jatuh tanpa suara. Kalau aku tolak, maka mulai malam ini, anak perempuanmu yang sulung akan kuambil sebagai tanda peringatan. Besok malam, anak laki-lakimu. Lusa, suamimu. Dan kau tetap miskin selamanya. Nilam menutup mata. Gambar wajah Rani dan Rio terbayang jelas. Lalu gambar rumah kontrakan bocor, tagihan listrik, buku tulis bolong-bolong, perut anak-anak yang selalu keroncongan. Aku setuju. Akhirnya dia berbisik. Gumelar tersenyum. Mulutnya terbuka lebar hingga hampir robek, memperlihatkan gigi-gigi yang berlumuran darah kering. Bagus. Segel perjanjian ini dengan darahmu. Nilam mengulurkan tangan yang berdarah. Gumelar mendekat. Lidahnya yang panas menyentuh luka itu. Rasa sakit yang tak tertahankan menusuk hingga ke tulang sumsum. Nilam menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ketika lidah itu ditarik kembali, luka di tangan Nilam sudah menghilang. Tapi di telapaknya kini terukir simbol aneh, seperti ular melingkar di dalam tanduk kerbau, berwarna hitam pekat. Besok pagi, job pertamamu akan datang.
kata Gumelar sambil mulai tenggelam kembali ke air. Dan ingat, purnama pertama, aku akan datang menagih. Air danau kembali tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya bau belerang dan kemenyan yang masih tertinggal. Nilam berjalan pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Andi dan anak-anak masih tertidur pulas. Tapi saat dia membuka ponselnya, ada 23 pesan masuk dari nomor-nomor tak dikenal. Semuanya minta jadwal rias pengantin. Semuanya bersedia bayar berapapun. Nilam menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap telapak tangan kirinya yang kini berdenyut pelan, seolah ada yang hidup di dalam kulitnya. Di luar jendela, danau kembali bergoyang pelan, seperti tertawa. Pagi setelah malam di Batu Besar, dunia Nilam sudah berubah total. Pukul 6 pagi, pintu kontrakan diketuk orang bertubi-tubi. Andi yang membuka, langsung terperangah. Di halaman kecil berjejer 3 motor metik baru, 1 mobil pick-up, dan belasan perempuan muda berpakaian rapi membawa map berkas. Semuanya berebut bicara. Mbak Nilam ada? Saya dari Kelurahan Tengah. Mau booking rias pengantin untuk tanggal 28 nanti. Bayar lunas di muka boleh. Saya dari Kecamatan Selatan. Mbak, adik saya nikah bulan depan. Kata teman, Mbak Nilam lagi viral di TikTok. Saya bawa DP 2 juta dulu ya. Andi kebingungan memanggil Nilam yang masih berdiri kaku di ambang pintu kamar. Nilam menatap kerumunan itu seperti orang linglung, lalu tersadar bahwa perjanjian itu sudah mulai berjalan. Dalam seminggu, jadwalnya penuh sampai 4 bulan ke depan. Uang mengalir deras, transferan masuk setiap jam, dompetnya tak lagi muat menyimpan lembaran 100 ribuan. Andi yang tadinya mau melamar jadi kuli bangunan, kini malah disibukkan mengantar-antar Nilam dengan motor pinjaman tetangga. Rani dan Rio mendapat seragam baru, sepatu baru, tas baru. Rumah kontrakan bocor diperbaiki dalam 2 hari oleh tukang yang dibayar tunai. Tapi setiap malam, telapak tangan kiri Nilam berdenyut panas. Simbol ular dan tanduk itu kadang bergerak sendiri di bawah kulit, seperti cacing hidup. Purnama pertama tiba 14 hari setelah perjanjian. Malam itu Nilam sedang merias seorang pengantin bernama Wulan, gadis 22 tahun yang akan menikah besok pagi. Acara digelar megah di pendopo desa sebelah. Wulan cantik sekali, kulit sawo matang, mata sipit, senyumnya malu-malu. Nila memakaikan sanggul modern bertabur Swarovski, bedaknya tipis sempurna, lipstik nude yang lagi ngetren. Cantik sekali, Mbak. Kayak artis, puji Wulan sambil memandang cermin. Nilam tersenyum kaku. Semoga berbahagia selalu ya, nak. Tapi saat kuas terakhir menyentuh pipi Wulan, telapak tangan kiri Nilam terasa terbakar. Simbol itu berpijar hitam. Di cermin, sekilas Nilam melihat pantulan Gumelar di belakangnya. Kepala kerbau raksasa mengintip dari balik tirai, mata merahnya berkilat lapar. Wulan tak melihat apa-apa. Dia hanya menguap kecil. Mbak, kok saya ngantuk banget tiba-tiba? Itu biasa, capek persiapan, jawab Nilam dengan suara serak. Nanti malam istirahat yang cukup. Tapi Nilam tahu itu bukan ngantuk biasa. Itu tanda. Malam harinya, setelah resepsi selesai, Wulan dan suaminya menginap di villa kecil pinggir danau, hadiah dari orang tua mempelai pria. Pukul 1.13 dini hari, Nilam terbangun dari tidur karena ponselnya bergetar hebat. Ada panggilan video dari nomor Wulan. Dengan tangan gemetar, Nilam menerima panggilan itu. Layar menunjukkan kamar villa yang gelap, hanya diterangi lampu tidur kuning temaram. Wulan duduk di ranjang, rambutnya tergerai, gaun tidurnya basah kuyup. Matanya kosong, seperti orang kesurupan. Mbak Nilam, tolong. Suara Wulan terputus-putus, seperti ada yang menekan tenggorokannya. Ada yang narik kaki saya ke bawah ranjang. Dingin sekali. Di belakang Wulan, air danau mulai merembes masuk dari bawah pintu, meski villa itu berada 5 meter di atas permukaan air. Airnya hitam pekat, berbau belerang. Lalu muncul tangan bersisik, besar, mencengkeram pergelangan kaki Wulan, menyeretnya perlahan ke lantai. Wulan menjerit. Suaminya yang tertidur di sebelah tak bergerak sama sekali, seperti mati. Mbak Nilam, tolong saya. Saya nggak mau. Panggilan terputus. Pagi harinya, desa gempar. Wulan ditemukan mengambang di danau. Tubuhnya telungkup, riasan Nilam masih sempurna di wajahnya. Bibirnya masih merah merekah. Bulu matanya masih lentik, tapi lehernya terputus rapi, seperti digigit benda tajam raksasa. Suaminya selamat, tapi jadi gila.
hanya bisa mengulang satu kalimat, "Ular, kepala kerbau." Dia bilang ini baru permulaan. Nilam datang ke pemakaman dengan wajah pucat. Dia berdiri jauh di belakang kerumunan, tangan kirinya disimpan di saku agar tak seorang pun melihat simbol yang semakin hitam. Malam berikutnya, Gumelar datang dalam mimpi. Danau menjadi langit, langit menjadi danau. Nilam berdiri di tengah air yang terasa seperti kaca. Gumelar muncul utuh. Tubuh ularnya melingkar berkali-kali hingga menutupi horizon. "Satu nyawa sudah kubayar." Suaranya menggelegar. "Rasa enak. Manusia kecil, uangmu bertambah, namamu melambung. Besok purnama kedua, siapkan yang baru." Nilam berlutut di atas air. Aku nggak sanggup lihat mereka mati." Gumelar tertawa hingga air berguncang. "Kau yang memilih. Mau berhenti sekarang? Aku ambil anakmu sebagai ganti 2 nyawa yang kurang. Jangan sentuh anak-anakku. Maka penuhi janjimu. Pilih pengantin berikutnya. Aku suka yang masih perawan, darahnya lebih manis." Nila menangis hingga air mata bercampur danau. "Kasih aku waktu. Aku cari cara." "Waktu adalah milikku." Gumelar mendekatkan kepala kerbaunya hingga Nila mencium bau bangkai dari mulutnya. "Purnama berikutnya, aku datang lagi. Jika kosong, aku ambil yang terdekat darimu." Makhluk itu menghilang. Nilam terbangun dengan jeritan yang akhirnya keluar juga. Andi terlonjak, memeluknya erat. "Nilam, kamu kenapa? Dari kemarin kamu aneh." "Wulan, kamu kenal baik sama dia." Nilam menggeleng, tapi tangannya gemetar hebat. "Aku cuma takut, Mas. Takut semuanya ini cuma mimpi bagus yang bakal berakhir buruk." Andi mencium kening istrinya. "Kita sudah susah bertahun-tahun. Sekarang rezeki datang. Nikmati saja. Jangan mikir macam-macam." Tapi Nilam tahu, rezeki ini berbau darah. 2 hari kemudian, seorang ibu datang ke rumah dengan wajah penuh harap. Anak gadisnya, Lintang, akan menikah bulan depan. Lintang cantik luar biasa. Kulitnya putih bersih, rona merah, matanya besar, bibirnya tebal alami. Semua orang bilang dia mirip artis ibu kota. "Mbak Nilam, tolong rias anak saya ya. Saya dengar Mbak paling jago bikin pengantin glowing," kata ibunya sambil menyerahkan DP 5 juta cash. Nilam menatap foto Lintang di ponsel ibunya. Gadis itu tersenyum manis. Tak tahu bahwa senyumnya baru saja dipilih oleh iblis. Malam itu, saat rumah sepi, Nilam duduk sendirian di teras. Telapak tangan kirinya terbuka lebar. Simbol itu kini benar-benar hidup, bergerak-gerak seperti ular kecil di bawah kulit. Dia menangis tanpa suara. Di danau, air bergoyang pelan. 2 mata merah menyala sebentar di permukaan, lalu tenggelam kembali, puas. Purnama kedua tinggal 28 hari lagi. Dan Nilam tahu, dia tak akan pernah bisa membatalkan perjanjian berdarah ini. Purnama kedua datang lebih cepat daripada yang Nilam kira. Lintang, gadis cantik yang mirip artis itu, dirias Nilam pada sore sebelum resepsi. Gadis itu ceria sekali, terus berceloteh tentang rencana bulan madu ke Bali, tentang gaun putih yang akan dipakainya di pantai. Nilam hanya tersenyum kaku, kuasnya bergerak otomatis, tapi setiap sentuhan terasa seperti mengoles racun. "Mbak, kok tangan Mbak dingin banget?" tanya Lintang sambil tertawa kecil. Nilam buru-buru menarik tangan. "Maaf, nak, AC-nya kencang." Tapi sebenarnya, telapak tangan kirinya membeku seperti es, sementara simbol di dalamnya memijar panas. Gumelar sudah mengintai. Malam harinya, tepat pukul 00.47, Nilam terbangun karena ponselnya berdering. Nomor Lintang. Panggilan video lagi. Kali ini gambar lebih mengerikan. Lintang sudah tidak di kamar pengantin. Dia berada di tepi danau, hanya mengenakan kebaya putih yang basah kuyup menempel di tubuh. Rambutnya terurai liar, wajahnya penuh lumpur hitam. Di belakangnya, air danau bergolak hebat, membentuk pusaran besar. "Mbak Nilam, tolong. Dia bilang ini salah Mbak. Dia bilang Mbak yang kasih aku." Suara Lintang tercekat, seperti ada yang mencekik lehernya dari belakang. Di layar, tangan bersisik hitam besar muncul, mencengkeram dagu Lintang, memaksa wajahnya menghadap kamera. Mata Lintang sudah putih semua, hanya tersisa pupil kecil. "Mbak, lari. Dia mau ambil semua pengantin Mbak." Lalu layar menjadi hitam. Hanya terdengar suara gemericik air dan tawa Gumelar yang menggelegar. Pagi harinya,
Lintang ditemukan di tengah danau dengan kondisi yang jauh lebih sadis daripada Wulan. Tubuhnya terbelah dua dari dada sampai pinggang. Isi perutnya hilang. Hanya tersisa tulang rusuk yang terbuka lebar seperti bunga mawar berdarah. Wajahnya masih utuh. Riasan nilam masih sempurna. Bahkan lipstiknya tidak luntur sedikit pun. Orang-orang berbisik, cantiknya ngeri. Desa mulai gaduh. Dua pengantin mati dalam 2 bulan purnama. Keduanya dirias oleh nilam. Mulut ke mulut berubah jadi tuduhan. Andi mulai curiga. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Andi menarik Nilam ke dapur. "Nil, kita harus ngomong. Dua-duanya pengantinmu. Orang-orang mulai bilang kamu bawa sial." Nilam menunduk, mencuci piring dengan gerakan kasar. "Kebetulan, Mas. Banyak pengantin lain yang selamat. Tapi 2 orang mati dengan cara sama. Leher putus, badan disobek, ditemukan di danau. Kamu nggak merasa ada yang aneh?" Nilam membanting piring hingga pecah. "Aku juga takut, Mas. Aku juga nggak tahu kenapa." Andi memeluknya dari belakang, tapi pelukannya kali ini terasa dingin. "Aku cuma nggak mau kamu kenapa-kenapa. Kalau perlu, kita tutup usaha riasan ini. Kita pindah dari sini." Kata "pindah" membuat Nilam tersentak. Dalam kepalanya langsung terngiang suara gumelar. "Jika kau lari, keluargamu jadi mangsaku." Dia menarik diri dari pelukan Andi. "Nggak bisa, Mas. Kita sudah terlanjur punya utang ke supplier kosmetik. Kalau tutup sekarang, kita bangkrut." Andi menatapnya lama. Matanya penuh kekecewaan. "Aku nggak peduli uang. Aku peduli kamu sama anak-anak." Sejak malam itu, Andi tidur memunggungi Nilam. Purnama ketiga. Korbannya bernama Sari, 19 tahun, nikah karena hamil di luar nikah. Orang tuanya memaksa. Nilam sebenarnya menolak job ini, tapi Ibu Sari memohon sambil menangis. "Cuma Mbak Nilam yang mau nerima anak saya yang sudah kotor ini." Nilam tak bisa menolak. Tangan kirinya sudah terasa seperti terbakar hidup-hidup. Malam resepsi, saat Nilam memakaikan mahkota pada Sari, gadis itu tiba-tiba menangis. "Mbak, saya takut." Nilam tersenyum paksa. "Takut apa, Nak?" "Saya mimpi semalam. Ada ular besar berkepala kerbau. Dia bilang, kamu berikutnya. Dia bilang Mbak Nilam yang kasih saya ke dia." Nilam hampir menjatuhkan mahkota. "Itu cuma mimpi." "Tapi rasanya nyata, Mbak. Saya dengar suara Mbak di mimpi itu. Mbak bilang, 'Maaf, Sari, ini demi keluargaku.'" Malam itu, Sari tidak mati di danau. Dia mati di kamar pengantin, tepat saat suaminya membuka pintu. Tubuhnya terbakar hidup-hidup dari dalam. Kulitnya mengelupas lapis demi lapis. Dagingnya mencair, tulangnya hangus. Tapi api itu tidak menjalar ke kasur, tidak membakar gorden, tidak membakar apa-apa kecuali tubuh Sari. Bau daging terbakar tercium sampai ke jalan raya. Ketika polisi datang, mereka hanya menemukan abu berbentuk manusia dan wajah Sari yang masih utuh. Riasan Nilam masih melekat sempurna, mata terbuka lebar menatap langit-langit. Keesokan harinya, desa mengadakan rapat darurat. Kepala desa memutuskan, Nilam dilarang merias pengantin sampai kasus selesai diselidiki. Nilam pulang dengan langkah gontai. Di depan rumah, sudah ada spanduk besar bertuliskan, "Hentikan pembunuhan berantai. Tolak pria sial." Andi menunggunya di teras, wajahnya merah padam. "Nilam, cukup. Kita tutup. Kita jual semua alat rias. Kita pindah malam ini juga." Nilam tertawa, tapi tawanya kering dan gila. "Pindah? Kamu pikir bisa lari dari dia?" "Dari siapa?" Nilam mengangkat tangan kirinya. Simbol ular dan tanduk itu kini menonjol keluar dari kulit, bergerak-gerak seperti mau merobek daging. "Ini, Mas. Ini yang bikin kita kaya. Ini yang bunuh mereka. Dan ini nggak akan pernah lepas sampai aku mati. Atau sampai semua orang yang aku rias mati." Andi mundur selangkah. Kamu gila." Nilam mendekat, matanya liar. "Aku nggak gila. Aku cuma bodoh. Aku pikir aku bisa bayar nyawa orang lain demi anak-anak kita. Tapi sekarang aku tahu, dia nggak pernah puas." Malam itu juga, Gumelar datang bukan dalam mimpi, tapi nyata. Pukul 2 dini hari, rumah Nilam bergoyang hebat. Atap bergemeretak, pintu depan terbuka sendiri.
Angin kencang masuk membawa bau belerang dan darah. Di luar, danau meluap tanpa hujan. Air hitam naik hingga ke teras, membawa serta potongan tubuh Wulan, Lintang, Sari yang sudah membusuk tapi wajahnya masih cantik. Gumelar muncul di halaman. Tubuhnya melingkar sampai ke jalan raya, kepala kerbaunya setinggi atap rumah. Pembayaran ketiga tertunda. Suaranya membuat kaca-kaca pecah semua. Kau ingkar janji. Andi berteriak memanggil anak-anak, tapi terlambat. Rani dan Rio sudah berdiri di depan pintu, mata kosong, berjalan menuju air seperti orang kesurupan. Nilam menjerit, berlari mengejar, tapi tubuhnya seperti ditahan tali tak kasat mata. Ambil aku saja, teriak Nilam. Jangan anak-anakku. Gumelar tertawa hingga langit bergoyang. Kau belum selesai membayar. Mereka cuma jaminan. Air danau naik lagi, menelan kaki Rani dan Rio. Kedua anak itu tak menjerit, hanya tersenyum manis ke arah ibunya, seperti sedang diajak bermain. Nilam jatuh berlutut di genangan air hitam. Aku menampar-nampar wajahnya sendiri. Darah mengalir dari hidung dan telinga. Di kejauhan, sirine polisi mulai terdengar. Warga datang membawa obor dan senjata tajam, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menonton dari jauh saat rumah Nilam mulai tenggelam perlahan ke dalam danau yang terus meluap. Gumelar menatap Nilam dengan mata merahnya yang menyala terang. Purnama keempat, aku akan ambil yang paling berharga darimu. Kalau kau masih ingkar, aku ambil semuanya sekaligus. Lalu makhluk itu tenggelam kembali. Air surut seketika, meninggalkan rumah Nilam penuh lumpur hitam dan bau bangkai. Rani dan Rio kembali ke pelukan ibunya. Basah kuyup tapi selamat, mata mereka kembali normal. Tapi Nilam tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari neraka yang dia buat sendiri. Purnama keempat jatuh pada malam paling gelap yang pernah dilihat desa itu. Langit tertutup awan hitam tebal, petir menyambar tanpa hujan, dan angin berhembus bau darah segar. Semua rumah menutup pintu rapat, jendela ditutup triplek, anak-anak disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Orang tua berdoa dengan suara bergetar, membakar kemenyan di setiap sudut, tapi asapnya malah membentuk wajah kerbau yang menganga. Nilam tahu malam ini tak ada lagi tempat lari. Sejak matahari terbenam, telapak tangan kirinya sudah berdarah sendiri. Simbol ular dan tanduk itu merobek kulit, menganga seperti mulut kecil yang bernapas. Darah menetes ke lantai tanpa henti, membentuk lingkaran sempurna di sekitar tubuhnya. Andi mencoba menyeret Nilam dan anak-anak ke mobil tetangga yang dipinjamkan. Mas, buka pintu. Kita kabur sekarang juga, teriaknya sambil memukul-mukul pintu belakang. Tapi begitu Andi membuka pintu, danau sudah ada di depan rumah. Air hitam menggunung setinggi dada orang dewasa, bergerak mendekat seperti dinding hidup. Di tengah dinding air itu, Gumelar berdiri tegak, kepala kerbaunya lebih besar dari rumah, tanduknya menusuk awan, matanya dua bara api yang membakar malam. Waktumu habis, manusia kecil. Suara Gumelar membuat tanah bergoyang hingga genteng berjatuhan. 4 nyawa sudah kau janjikan. 3 sudah kubayar lunas. 1 lagi malam ini. Andi mendorong Rani dan Rio ke belakang tubuhnya. Ambil aku. Jangan sentuh istri dan anak-anakku. Gumelar tertawa hingga petir menyambar berkali-kali di sekitarnya. Kau bukan bagian perjanjian. Tapi kalau kau ngotot, aku terima bonus. Tubuh ular raksasa itu melesat cepat. Ekor bersisiknya menghantam Andi seperti cambuk dewa. Tulang-tulang Andi berderit patah semua sekaligus. Dia terlempar ke dinding rumah, darah muncrat dari mulut dan hidung, tapi matanya masih terbuka menatap Nilam. Nil, lari, bawa anak-anak. Nilam menjerit hingga tenggorokannya robek. Dia berlari memeluk tubuh Andi yang sudah lemas, tapi tangan kirinya terangkat sendiri, menunjuk arah Rani dan Rio yang berdiri kaku di ambang pintu. Tidak, bukan mereka, aku mohon. Nilam mencakar lengannya sendiri hingga berdarah-darah, berusaha merobek simbol itu dari dagingnya. Gumelar mengeluarkan suara mendesis panjang yang membuat burung-burung mati jatuh dari langit. Kau yang memilih mereka sejak malam pertama kau meneteskan darahmu di danau. Sekarang bayar. Air danau tiba-tiba melonjak tinggi, membentuk 2 tangan raksasa bersisik. Tangan itu meraih Rani dan Rio sekaligus. Kedua anak itu tak menjerit, hanya menatap ibunya dengan mata penuh air mata. Ibu, sakit, bisik Rani sebelum tangan sisik itu menariknya ke dalam air. Rio hanya sempat mengulurkan tangan kecilnya. Bu, aku takut gelap.
Kemudian keduanya lenyap di telan air hitam. Nilam berlari mengejar, tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Dia jatuh tersungkur, mencakar lumpur, menjerit hingga suaranya hilang sama sekali. Gumelar mendekat. Kepala kerbaunya menunduk hingga sejajar dengan wajah Nilam. Bau bangkai dan belerang menyengat hingga Nilam muntah darah. "Kau pikir ini sudah selesai?" bisik Gumelar lembut, tapi suaranya tetap menggetarkan bumi. "Perjanjian kita abadi. Kau akan merias pengantin di dasar danau selamanya. Setiap ada manusia yang tamak meminta kekayaan padaku, kau akan merias calon korban baru. Wajahmu akan tetap cantik, kuasmu tak pernah habis, tapi kau takkan pernah melihat matahari lagi." Nilam mengangkat wajah penuh lumpur dan darah. "Bunuh aku saja. Aku mohon." Tewas itu terlalu mudah. Gumelar menjulurkan lidah bercabangnya, menyentuh pipi Nilam hingga kulitnya melepuh. "Kau akan hidup. Hidup dalam kegelapan abadi, mendengar jeritan setiap pengantin yang kau rias, merasakan dinginnya air danau di tulangmu setiap saat." Tiba-tiba tubuh Nilam terangkat dari tanah. Tubuh ular Gumelar melilitnya perlahan. Sisiknya menusuk daging seperti ribuan paku. Rasa sakitnya tak tertahankan, tapi Nilam tak bisa pingsan. Matanya dipaksa terbuka. Dia melihat rumahnya ambruk di telan air. Dia melihat tubuh Andi terpotong menjadi 3 bagian, masih bergerak-gerak mencari anak-anaknya. Dia melihat wajah Rani dan Rio muncul di permukaan air sesaat, tersenyum manis kepadanya, sebelum ditarik lagi ke dasar untuk selamanya. Lalu dunia berputar. Nilam ditarik ke dalam danau dengan kecepatan mengerikan. Air hitam masuk ke hidung, telinga, mulutnya, tapi dia tidak mati. Dia hanya tenggelam, 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 hingga dasar danau yang tak bertepi. Di sana, di istana karang hitam dan tulang manusia, Nilam dipaksa duduk di kursi terbuat dari tengkorak pengantin-pengantin sebelumnya. Di depannya, meja rias dari cermin pecah yang memantulkan ribuan wajah korban menangis. Kotak riasnya masih sama, kayu ket mengelupas, tapi isinya tak pernah habis. Gumelar melingkar di sekitar istana, kepala kerbaunya mengawasi setiap gerakan. "Mulai sekarang," katanya, "tugasmu baru dimulai." Dan setiap kali ada manusia tamak di atas sana yang datang membawa sesajen, Nilam akan merias pengantin baru. Cantik, sempurna, glowing. Lalu dia akan mendengar jeritan mereka saat Gumelar datang menagih. Dia akan melihat mata mereka yang penuh harapan berubah jadi kosong. Dia akan merasakan darah hangat menetes di tangannya setiap purnama. Selamanya. Di permukaan, danau kembali tenang keesokan paginya. Rumah Nilam sudah lenyap. Hanya tersisa genangan lumpur hitam dan bau bangkai yang tak hilang-hilang. Orang-orang menemukan tubuh Andi yang sudah tak utuh, tapi tak ada jejak Nilam, Rani, maupun Rio. Desa ditinggalkan dalam semalam. Rumah-rumah kosong, ternak dibiarkan, sawah tak diurus. Hanya cerita yang tersisa. Jangan pernah percaya perias pengantin yang terlalu murah. Jangan pernah minta kaya mendadak. Dan yang terpenting, jangan pernah menyebut nama Nilam di tepi danau saat purnama. Karena konon, sampai sekarang, kalau kamu berdiri sendirian di pinggir danau tua pada malam purnama, kamu akan mendengar suara kuas menyentuh kulit, suara bedak ditepuk pelan, dan bisikan seorang perempuan yang menangis. "Cantik ya, nak, sekarang giliranmu berbahagia, sebentar saja. Lalu air akan bergoyang, dan kau takkan pernah pulang lagi." Selesai. Danau itu kini bernama Danau Nilam. Tak ada yang berani mendekat. Tapi setiap purnama, lampu-lampu kecil terlihat menyala di dasar air. Seolah ada resepsi pengantin yang tak pernah usai.